Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi tentang momentum sudut. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu momen gaya, apa itu momen inersia. Sekarang kita akan membahas video lanjutannya, yaitu tentang momentum sudut. Momentum sudut simbolnya adalah L, di mana momentum sudut adalah hasil kali lengan momen R dengan momentum linier. Oke, berarti secara matematis bisa kita tulis ya, L ya, momentum sudut adalah L, berarti L sama dengan hasil kali lengan momen itu adalah R dikalikan dengan momentum linier, simbolnya adalah P. Tetapi di sini kita harus tahu apa persamaan dari momentum linier. Persamaan dari momentum linier adalah P sama dengan M dikalikan V. Oke, jadi persamaan momentum linier ini kita substitusi ke sini, sehingga persamaannya menjadi L sama dengan R dikalikan M dikalikan V. Oke, baik, kita kan sekarang membahas bagaimana suatu benda itu dia berotasi, ya. Sedangkan persamaan kita pada persamaan momentum sudut ini, V di sini adalah kecepatan linier, ya. Kalau kecepatan linier berarti berhubungannya dengan momentum linier. Sementara di sini ini adalah momentum sudut. Dan seharusnya kecepatan di sini adalah kecepatan sudut, bukan kecepatan linier. Karena kita membahas suatu benda yang gerakannya berotasi, ya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita harus tahu apa hubungan kecepatan linier dengan kecepatan sudut, materi kita sebelumnya di kelas 10. Hubungan kecepatan linier dengan kecepatan sudut adalah V sama dengan omega dikalikan R. Kecepatan sudut dan jarak atau jari-jari. Jadi nilai persamaan kecepatan linier ini kita substitusi ke sini, ya, sehingga kita memiliki persamaan R dikalikan M dikalikan omega dikalikan R, ya. Jadi nilai kecepatan ini kita substitusi ke sini, sehingga persamaannya berubah. Oke, ini tinggal kita kalikan. Di sini sudah ada nilai variabel yang sama, yaitu R. R dikalikan R berarti R kuadrat, ya. Sehingga kita dapat persamaannya L sama dengan M dikalikan R kuadrat dikalikan omega. Masih ingat materi kita tentang momen inersia? Ya. Materi momen inersia, mr kuadrat ini merupakan nilai momen inersia, sehingga nilai mr kuadrat itu sama dengan I. Sehingga kita dapatkan nilai untuk mencari nilai momentum sudut adalah L sama dengan I dikalikan omega, di mana L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Lebih mudahnya kita ke contoh soal. Sebuah roda mempunyai massa 40 kg dengan diameter 120 cm berputar dengan kecepatan sudut 5 rad per second. Besar momentum sudutnya adalah. Oke, pertama kita tulis apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama, massanya 40 kg. Oke, kemudian diameternya 120 cm, otomatis jari-jarinya adalah 60 dibagi 2, ya. Dan kita rubah cm ke meter itu menjadi 0,6. Kemudian nilai kecepatan sudutnya berarti omega sama dengan 5 rad per second. Besar momentum sudutnya adalah berarti L-nya yang ditanya, ya. Simbol variabel dari momentum sudut itu adalah L. Oke, tinggal kita masukkan persamaannya. Untuk mencari L tadi apa? L adalah I dikalikan omega. Sudah diketahui nilai momen inersianya? Belum. Berarti kita jabarkan persamaannya. L sama dengan M dikalikan R kuadrat dikalikan omega. Masanya berapa? Masanya 40 kg. Jari-jarinya yang udah kita rubah, ya. Diameternya 120, jari-jarinya dibagi 2 saja, berarti 120 dibagi 2 60. 60 cm. Cm ke meter itu dia dibagi 100, berarti 60 dibagi 100 itu 0,6, ya. Omeganya 5, tinggal kita masukkan nilainya, berarti L 40 dikalikan 0,6
dikuadratkan dikalikan 5. Kita dapatkan hasil momentum sudutnya adalah 72 kg meter kuadrat per second. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang hukum kekekalan momentum sudut. Masih berkaitan dengan momentum sudut. Untuk memahami apa itu hukum kekekalan momentum sudut, coba kita perhatikan seorang penari balet ini. Ketika tangannya terentang, momen inersianya besar, sehingga putarannya atau rotasinya itu kecil atau tidak cepat, ya. Berbeda ketika tangannya dirapatkan ke tubuh, momen inersianya kecil, sehingga putaran atau rotasinya itu dia sangat cepat. Berarti bisa kita analisa bahwa kecepatan sudut pada ketika tangannya terentang itu dia kecil, sedangkan kecepatan sudut ketika tangannya dirapatkan itu dia besar. Tetapi nilai momentum sudutnya itu sama besar ketika tangannya direntangkan atau dirapatkan, sehingga persamaannya menjadi L sama dengan L aksen. Kita boleh memilih mana yang tangannya terentang atau rapat pada persamaan ini, ya. Artinya momentum sudutnya dia sama besar. Di mana nilai momentum sudutnya tadi adalah I dikalikan omega, I dikalikan omega. Misalnya ini ketika tangannya terentang dan ini ketika tangannya dirapatkan, sehingga nilai momentum sudutnya itu dia sama, tetapi kecepatan dan inersianya pasti berbeda. Karena kita sudah menjelaskan secara konsep, ya. Lebih mudahnya kita ke contoh soal. Oke. Di sini ada seorang penari balet memiliki momen inersia sebesar 4 kg meter kuadrat ketika lengannya dirapatkan ke tubuh, ya. Berarti 4 kg meter kuadrat ini ketika lengannya dirapatkan ke tubuh, dan 16 kg meter kuadrat ini tangannya terentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan, ia berputar dengan kelajuan 12 rad per second. Jika kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarannya menjadi, pertama kita tulis apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama, momen inersia ketika tangannya dirapatkan, ya, nilainya adalah 4 kg meter kuadrat. Kemudian nilai momen inersia ketika tangannya terentang, yaitu 16 kg meter kuadrat. Kemudian pada saat lengannya dirapatkan, ya, berarti nilainya dirapatkan, kelajuannya itu 12 rad per second. Ketika tangannya terentang, kelajuannya menjadi, dan ini yang ditanya, pada saat tangannya terentang. Oke. Kita menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum sudut, di mana L sama dengan L aksen. Oke. Di sini kita ambil yang L ini adalah tangannya yang dirapatkan, yang L aksen ini tangannya yang terentang, ya. Kita tuliskan persamaannya I dikalikan omega sama dengan I dikalikan omega aksen. Oke. Nilai momen inersianya adalah 4, kecepatan sudutnya adalah 12 pada saat tangannya rapat. Sementara pada saat tangannya terentang, nilai momen inersianya 16 dan nilai kecepatan sudutnya belum diketahui karena yang ditanya di soal. 4 dikalikan 12 ini 48 sama dengan 16 dikalikan omega. Ya. Berarti omega sama dengan 48 dibagi 16. Berarti kita dapatkan nilai kecepatan sudut atau kelajuan putarannya pada saat tangannya terentang itu sebesar 3 rad per second. Sesuai dengan konsep kita tadi bahwa ketika tangannya dirapatkan, maka nilai kecepatan sudutnya dia lebih besar. Sedangkan ketika tangannya terentang, nilai kecepatan sudutnya dia kecil. Sesuai dengan konsep yang telah kita bahas. Oke, cukup sampai di sini video kita tentang momentum sudut dan kekekalan momentum sudut. Video-video selanjutnya akan kita bahas di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.